Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Faqala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin usikum bi nafsi bitaqwallah qad fazal muttaqun. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sudah lama tidak menyapa Jawa Tengah ya. Saya kemarin ditembung Ustadz Ziyad itu ya percaya nggak percaya lah begitu. Tapi subhanallah, alhamdulillah saya juga tidak ada kegiatan. Dan saya diberi satu materi, ya judulnya sangat luas sekali. Kemerdekaan kaum muslimin dulu dan sekarang. Kalau kita bicara merdeka ya, kalau mau jujur ya kita memang belum merdeka. Jangankan merdeka untuk memiliki negara. Kalau tadi sudah disampaikan, kita aja mau ngaji itu masih belum merdeka karena masih ada ikatan-ikatan. Ya, insya Allah nanti kita akan sampaikan. Mudah-mudahan. Kalau kemerdekaan itu dikaitkan dengan kemenangan, ya, lebih luas lagi. Tapi saya akan cerita tentang satu kisah saja. Mudah-mudahan cukup waktunya. Jadi ada satu peristiwa di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengirim satu pasukan, satu komandan yang namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau juga punya pasukan kecil, ya kan? Yang di situ memang ada satu sahabat yang namanya terkenal ya, namanya Rib'i bin Amir radhiyallahu anhu. Beliau ini adalah seorang utusan pasukan Islam di perang Qadisiyah yang diutus oleh panglima perang kaum muslimin Sa'ad bin Abi Waqqas pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Beliau untuk datang ke satu petinggi Persia namanya Rustum. Ini seorang pasukan, panglima pasukan. Siapa nih Rib'i bin Amir ini? Beliau adalah seorang yang miskin. Ya, dia prajurit biasa. Kalau orang catur itu ya spion. Ya. Tidak berpangkat, tidak memiliki jabatan, kendaraannya cuma keledai. Ini nanti kita ambil ibrahnya ya. Karena kita akan mengambil ibrah tentang masa kemerdekaan itu sebenarnya di mana letaknya gitu. Bertopi panci, yang dipegang cuma pisau, nggak punya pedang. Karena nggak punya uang untuk beli pedang. Saya mending antum ya, punya pedang ya. Masya Allah. Di sebelah kirinya itu tombak, itu pun pinjem. Masya Allah. Pinjem. Dan coba kita perhatikan. Rustum ini adalah seorang panglima besar. Sementara dari kaum muslim yang diutus cuma orang begitu. Coba bayangkan. Ya kan? Jadi sebelum menghadap Rustum, setiap orang harus menggunakan protokol. Munduk-munduk. Ya kan? Dan sebelumnya pasti dari ujung gerbang itu sudah disebar yang namanya emas. Permadani yang paling top
Ya kan? Emas itu sudah ada di samping kanan kirinya. Sehingga orang ini sudah mulai kalau bahasa kitanya itu sudah mulai dipengaruhi dengan dunia, harta. Ya kan? Ini kalau kita mau lihat luar biasa ibrohnya. Disebar, serba emas. Dengan harapan apa? Ini kita akan tahu. Bahkan panglima ini akan tahu ini orang yang tergiur itu siapa. Dengan kemewahan sebelum menghadap dia. Nah, saat kedatangan Rib ibn Amr ini dengan keledainya kepada Panglima Rustum ini, yang dimana di depan pintu sudah terpasang permadani, Masya Allah. Ketika datang ditanya nih sama penjaganya, siapa kamu? Saya ini adalah orang yang diundang oleh panglimamu gitu. Karena memang diundang ini untuk negosiasi baratnya. Akhirnya dibuka pintu sedikit aja. Karena dia seorang sahabat, tadi sudah bilang ruhnya itu ada, basirohnya kuat, bahwa ketika masuk disuruh nunduk. Tapi yang namanya Rib ibn Amr ini nggak mau. Dia datang bersama keledainya untuk nginjak-nginjak permadaninya. Dan beliau menghadap dalam keadaan apa? Membelakangi. Masya Allah ya. Di belakang itu. Jadi kalau misalnya rajanya di sana ya mundur gitu. Sama keledainya. Luar biasa. Coba antum nanti perhatikan nih. Kita belajar mengambil ibroh masalahnya. Dan kalau kita baca sejarah itu hampir sama ibrohnya. Ya, titik awalnya kalau tadi dikatakan kenapa turun jumlahnya, kenapa ruhnya itu sebenarnya sumbernya satu. Insya Allah kalau cukup saya akan sampaikan. Dan juga bisa mengambil dari ibroh pelajaran ini. Pelajaran di peristiwa ini. Yang orang itu kalau datang bungkuk, dia tertakjub-takjub dengan kemewahannya ada ini enggak. Padahal dia orang miskin. Masya Allah ya. Kita kan enggak ya. Masih ganti motor saja sudah tidak datang pengajian ya Pak ya. Biasanya kan yang 70 itu ngaji kemana-mana kan enggak eman-eman. Betul enggak? Enggak eman-eman. Saya kalau pas ngaji di daerah Jambon itu kalau orang-orang ke ladang, jangan kalau perhatikan, mungkin di sini juga itu pasti setiap orang petani khususnya itu punya motor namanya motor bodong. Yang nggak ada STNK-nya, nggak ada BPKB-nya. Coba jangan lihat, kalau ngarit, motor itu diletakkan begitu saja. Ya kan? Kuncinya nyandal, nggak ada urusan. Kenapa soalnya? Ada yang bisa jawab? Dianggap tidak ada harganya. Coba kalau diganti NMAX atau Fiction. Berani nggak? Ini menunjukkan bahwa cara pandang kita terhadap dunia masih keliru. Ini tak bocori salah satu kelemahan kita di situ. Baik, ya saya lanjutkan ini ceritanya. Jadi nggak ada pengaruh ini, ada emas, ada. Bahkan ketika jalan sambil mundur, tombaknya dicocok-cocokin, bolong, dirusak. Masya Allah. Ini luar biasa ini sahabat ini. Dengan cara membelakangi sambil melubangi permadani yang padahal itu permadani yang paling bagus. Bahkan dengan pisaunya disobek, ditaruh di keledainya sebagian. Karena ini beliau ini nggak punya pelana. Ya memang miskin lah itu. Makanya kalau ada jamaah yang agak sedikit kondisinya begitu, coba kita lihat ini ibrohnya. Ya kan, artinya nggak perlu khawatir. Miskin itu kan kita lihat, kalau miskinnya hanya harta itu nggak ada masalah sebenarnya. Rasulullah SAW itu Isra Mi'raj itu kan melihat di sebelah kanan banyak orang masuk di surga itu orang-orang miskin. Berarti orang Islam itu nggak boleh kaya Pak. Siapa sih ngomong? Orang-orang kaya dulu itu dia tidak merasa kaya, justru masih memiskinkan diri. Contohnya siapa yang viral itu? Abdurrahman bin Auf ya, radhiyallahu anhu. Dia itu memang orang yang punya
Kalau bahasa kita itu memang bahasa potongan kaya memang. Orang sudah potongan kaya itu nggak usah dipaksa kaya, udah jadi kaya. Sementara kita itu potongan miskin ingin jadi kaya. Sejak beliau mendengar bahwa Bilal bin Rabah itu masuk surganya lebih dulu, dia ingin jadi orang miskin. Yang viral apa? Beli kurma busuk ya. Faktanya tambah kaya atau tambah miskin? Tambah kaya karena dibeli harga 3 kali lipat. Itu yang saya sebut karena memang settingan dari sananya memang settingan kaya. Masya Allah. Kita ini sudah miskin, pengen sugih, ra sugih-sugih, nek sugih, urung sugih wis kelalen, pokoknya kayak sugih. Makanya kadang-kadang sedikit cukup lebih baik daripada kaya lalai. Ini nanti hubungannya dengan apa? Ya Masya Allah, nanti hubungannya dengan tadi itu, penghambat, penghalang. Beliau tidak bergeming sama sekali, walaupun emas di mana-mana malah dirusai. Keledainya ditaleknya nih gini, kursinya istana. Masya Allah. Ditanya ke ngopor ini. Ya. Jamaah rahimakumullah. Apa kata beliau? Allahu ta'attana linukhrija man sya'a min ibadatil ibad ila ibadallahi wahdah. Wa min khawril adyani ila adlil Islam. Wa min dhiqid dunya ila si'atid dunya wal akhirah. Allah mengutus kepada kami seorang Rasul untuk apa? Memerdekakan manusia dari penghambaan manusia kepada manusia. Menuju penghambaan manusia kepada Rabb manusia. Dari ketidakadilan agama-agama yang ada kepada keadilan Islam. Dan dari sempitnya kehidupan dunia kepada kelapangan dunia dan akhirat. Ini orang miskin bisa bilang begini, Pak. Dan ini bikin gentar panglima pasukan yang mimpin 240.000 pasukan. Sementara kaum muslimin cuma 35.000. Apa yang ada dalam benaknya Rustum ini? Ini orang sudah kayak begini, geter ke dia. Lah sing 35.000 kaya ngopo? Masya Allah. Makanya gak heran kalau satu orang tadi bisa. Ini sebenarnya butuh betul latihan. Kalau nggak dilatih nggak bisa. Masya Allah. Ini orang, sahabat Nabi namanya Rib'i bin Amir ini orang yang bahasa hitungannya secara zuhir loh ya, itu nggak menjanji. Tapi diperhitungkan, Masya Allah. Mari kita perhatikan. Yang dikirim orang nampak lemah. Buruk kondisinya. Bajunya tambelan, miskin, menghadap penguasa. Dan sebelumnya ternyata orang yang dihadapi adalah penguasa yang sudah mempersiapkan segalanya. Harta. Makanya kalau sekarang ada program umroh gratis buat ikhwan-ikhwan, para aktivis, hati-hati. Ya maaf itu. Maaf, dalam rangka untuk melemahkan. Terus kemudian apa nih? Bedah. Musola, masjid, hati-hati. Untuk apa? Ajuan 1,2 atau 1,4 T itu. Kalau tidak untuk begitu. Kalau nggak jelas, hati-hati. Itu cara mereka. Dan ini mengambil dari sejarah. Makanya saya sudah sering mengatakan jangan tampakkan kemiskinan kita. Harusnya kita punya, kalau bahasa izzah, oke lah, bisa kita pakai. Untuk membebaskan penghambaan manusia kepada manusia. Karena apa? Ketergantungannya kepada manusia. Coba, saya sudah sering sampaikan di antara kita itu kalau kerja itu bentuk ikhtiar, oke lah. Kalau ikhtiarnya saya percaya, tawakalnya bukan kepada Allah. Tawakalnya kepada pekerjaan dan hasil pekerjaan. Ini maknanya kita belum bebas dari penghambaan. Karena masih ada ikatan. Saya sudah sering katakan juga bahwa ketika kita menjadi seorang karyawan, ada program seperti ini nih. Ahad harus masuk. Bos, izin bos.
Potong gaji saya, bos. Ada apa? Ada acara penting, bos. Penasaran bosnya kan? Ini kok berani dipotong? Kalau bosnya bagus kan enak. Mau kemana nih? Mau ada pengajian? Ya kamu tak sangoni. Wah, itu kalau bosnya enak, ya kan? Cocok gitu. Tapi sampean golek sing koyo ngono modele ya. Ya angel golek sing ngono iku. Potong, bos. Berarti ada satu nilai yang harus kita korbankan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih besar. Luar biasa. Ini yang kita masih tetap terus sosialisasikan. Jadi ada order, misalnya mau ngaji, ada order. Yang biasa bikin apalah gitu ya. Jajan atau apa. Order nilainya besar. 10 juta, 15 juta. Tapi mau ada ngaji begini. Kalau bahasa saya mau ngaji dulu, bos. Nanti setelah ngaji kita urus. Gitu. Kita punya bergening. Karena yang diperjuangkan itu besar. Kalau tadi kita ingin istri 70 ya. 70 ya. Lah wis saya dhewe bojone suelek gondeli sisan. Aduh, Masya Allah. Pak ganti piye? Pak nambah rawani kan gitu, angel. Angel. Karena apa? Ada ikatan, belum merdeka itu, belum merdeka. Ya, kalau kita sudah merdeka itu terbebas dari itu, penghambaan. Kalau tadi dikatakan al-ibadah itu ya. Ibadah itu kan bahasanya kan ismun jami'un likulli ma yuhibbullah wa yardahu minal aqwali wal a'mal dzahira wa batinah. Apa sajalah namanya gitu. Tapi di situ mengundang cinta dan ridhonya Allah, baik itu ucapan, perbuatan, zahir maupun batin. Persoalannya adalah ini kemana ini? Ditujukan kemana gitu? Apakah kita mendahulukan kecintaannya kita kepada istri kita atau kepada Allah? Gak ada salahnya kok nanti kita pulang dari sini tanya istrinya. Dek, saya mau tanya, Dek, tak janjane sampean niku senenge mbak aku ki mergo apa nih? Tak PR ya, tanya seperti itu. Lu tenan penting. Ini hubungannya dengan tadi kemerdekaan nih. Sampai gak merdeka sampai hari ini karena itu salah. Dan kewajibannya antum adalah apa? Kewajiban kita adalah itu tadi meluruskan. Kalau sampai tadi dakwah, jihad, aktivitas kita terhambat ya karena itu. Bahasa besarnya adalah dunia. Masya Allah ya. Jadi kalau sampai di akhir ayatnya dari sempitnya kehidupan dunia kepada kelapangan dunia dan akhirat, itu karena letak kecintaannya itu sudah benar. Ya coba arep ngaji ngono kuwi, ngojang ngaji. Wae demo takbire buatere ra karuan ning omah ngono di ngono kuwi mbek bojone wis meneng. Kelintang-kelintung Pak mangan bingung. Pak piye jal, pangejak turu bareng wis kadung di ngono ke salah antum itu. Ini jadi kita mau membebaskan negeri ini dari penghambaannya kepada manusia, kita sendiri masih seperti itu, nggak merdeka, ya kan, masih terikat kan, terikat dengan perusahaan, ya karena memang keyakinan kita masih, keberanian kita ini, Masya Allah, masih teruji, Bagaimana agar kita mampu mengeluarkan sebuah statement yang bisa diperhitungkan oleh lawan. Jadi kalau sudah seperti kita lihat ibrahnya Rib'i bin Amir ini, beliau seorang yang nampak lemah di mata manusia tetapi punya izzah, tidak merasa terikat dengan kedudukan, merasa butuh dengan dunia, ya. Dan perkara yang tidak sadar itu diantara kita adalah pekewo. Pekewo itu saya yakin tidak mungkin karena Allah. Ada nggak yang karena Allah? Ada ya? Di Jawa memang itu sudah menjadi sebuah budaya, tapi bisa diarahkan. Ya, mau ngaji pas dolan nggon mertua, pekewo nek ninggalke anake engko piye, itu kan
Karena apa ya tadi? Nggak punya bergening posisi. Kemudian Allah, bagaimana kok bisa sahabat seperti itu? Diiming-imingi dunia nggak tertarik sama sekali. Coba kita perhatikan. Bahwa Rasulullah SAW, para sahabat itu memandang dunia tidak seperti kita. Beliau memandang dunia itu remeh, hina, cela. Sementara kita tidak memuliakan. Ya, oke, kita lihat dunia isinya apa. Kalau kita lihat dunia itu isinya ya 3. Zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa. Pertama perempuan. Perempuan ini ya pokoknya bisa jadi perempuan lain atau perempuan, ya istri kita ini perempuan. Ya kan? Jadi kalau sudah telah dijadikan oleh Allah, oleh syaitan ya, itu syahwat. Syahwat itu satu keinginan yang tidak bisa dibendung. Pokoknya bahasa saya itu kudu rakudu gitu. Harus, itu namanya syahwat. Orang kalau misalnya di sini ada orang yang jual sate kelinci, tapi kok belinya di Solo gitu atau di Sukoharjo, ini namanya syahwat. Mujorono hanya untuk itu mesti. Padahal di sini ada, itu syahwat. Keinginan nafsu, itu keinginan itu. Coba kalau jangan pengen belajar merdeka, jangan nanti tulis PR lagi di rumah. Tulis apa keinginannya. Semakin kita masih banyak keinginan-keinginan itu, maknanya semakin kita tuh terikat. Tapi coba kita bebaskan keinginan-keinginan itu. Pengen bangun rumah sudah ada, coret, set. Ya kan? Pengen ganti motor sudah ada, coret. Nanti bebannya nggak ada. Kalau nggak percaya buktikan. Selama masih banyak keinginan dunianya, makanya berarti kita masih terikat. Masih terikat. Ini para sahabat dulu nggak mikir begitu, ya kan? Nggak ada cerita sahabat itu buka jam 8 tutup jam 4, raeneng. Ada nggak? Ada nggak? Nggak ada. Doif pun nggak ada itu. Para sahabat sedang berdagang di pasar jam 4 jam buka, nggak ada. Nggak ada. Sak perlu nih. Dunia itu seperti mampir ngombe. Dunia itu seperti apa? Orang safar. Betapa bodohnya kalau saya ke sini hanya untuk ngajar, tapi bawa lemari, bawa kulkas, bawa dipan. Ya kan, sesuatu yang tidak diperlukan lalu dibawa, diturunkan. Nanti saya pulang dari jam 12 diangkut lagi dibawa pulang. Betapa bodohnya. Berarti kan saya harus perlu nih. Iya toh? Saya perlunya apa sih? Oh, uang untuk beli bensin. Terus apa lagi? Baju. Apa lagi? HP atau notebook. Ya udah, bawa itu aja. Ngapain bawa kompor gas segala? Itu ke dunia itu gitu. Jadi kita perlunya itu. Kalau makan ya untuk menegakkan, insya Allah enggak akan. Kita tergiur enggak akan. Sekali lagi ya, mereka memandang dunia itu seperti itu. Para sahabat, sementara kita tidak. Jadi ma'ana ali washabi itu ya termasuk bagaimana cara pandang kita terhadap dunia itu ya mengikuti Nabi dan para sahabatnya. Ibadahnya iya. Yang ditiru apa? 5 kan? Saya mungkin sudah pernah terangkan. Yang pertama keyakinan. Keyakinannya berusaha mengikuti beliau. Walaupun nggak mungkin, ya nggak mungkin, tapi kan nyontoh. Yang kedua apa? Syuur. Perasaan. Ya, nanti saya kasih contoh. Yang ketiga apa? Fikrah, cara berpikir. Yang keempat tadi akhlak. Yang kelima ibadah. Makanya tidak heran banyak orang yang mengaku sunnah, tapi akhlaknya sesama muslim enggak beres. Berarti ma'ana li wasabi enggak? Tuh.
Jadi kalau kita sudah mulai paham ya bagaimana dunia, perjuangan kita insya Allah, bukan saya katakan mulus, karena itu tetap akan diuji oleh Allah. Dan ujian yang paling berat bagi kita itu ya dengan dunia ini. Dan itu adalah wasilah yang paling efektif yang digunakan oleh syaitan, jin dan manusia. Makanya nggak bergeming. Kalau kita kan takjub, dapat hadiah motor, takjub, senengnya karuan, sampai reso turu. Ternyata diumumkan keliru, bukan untuk antum, ini untuk sebelah antum. Reso turu meneh. Dan berapa banyak orang yang disiksa oleh dunia dan dia tidak terasa. Coba kalau tidak percaya. Orang ngumpulkan uang buat apa? Buat beli mobil. Setelah mobilnya datang, ya kan, disiksa dengan mobil itu. Bagaimana cara menyiksanya? Orang mau pinjam nggak boleh. Hatinya, kenapa? Merasa memiliki. Tapi kalau dia merasa bahwa ini adalah bagian daripada nikmatnya Allah dan pemberian Allah, orang mau pinjam nggak apa-apa. Walaupun itu baru turun dari dealer. Lah kalau rusak Pak, Allah akan ganti. Makanya saya sudah berulang-ulang, akidah manhaj ini memang mungkin barangkali ya, itu perlu dikaji ulang, dalam tanda kutip bukan ininya, di kajiannya itu diulang-ulang, sehingga aplikasi tauhid itu sampai seperti itu. Yang diharapkan apa? Ketika nanti ada kajian-kajian seperti yang diadakan oleh tarbiyah, itu sudah tidak ada alasan, kecuali betul-betul syar'i. Ya, betul-betul syar'i. Ya, ini baru merdeka. Karena apa? Bebas gitu. Nanti ujung-ujungnya kalau sudah kemerdekaan itu jenengan mau apa saja insya Allah. Karena keterikatannya hanya kepada Allah SWT. Makanya sampai hari ini kita nggak mampu mentransfer ilmu ini kepada pasangan kita, itu ya disebabkan. Saya kembali kepada zuyyina linnasi hubbu syahwat minan nisa pertama. Albanin, anak. Ya kan? Makanya saya selalu pesan kalau anak-anak muda belum nikah itu rajin kemana-mana, itu saya nggak gumun. Nasihat saya satu, saya akan ingin tahu kalau nanti kamu sudah nikah, apakah masih sama rajinnya antum itu, masih sama enggak setelah punya istri. Karena nanti akan ditunjukkan keberkahannya di mana itu nanti. Pernikahan berkah enggak itu nanti dilihat dari situ sebenarnya. Ya, barokah itu apa? Ziyadatul khair badal khair kan? Di antara ada yang setelah melakukan nikah itu sebuah kebaikan. Nanti muncul kebaikan enggak? Atau bertahan, bertambah gitu. Kalau enggak, istri saya penakut Ustaz. Ini saya mau ngaji tapi istri saya takut di rumah sendirian. Nah, ini udah bahaya. Udah. Ya mungkin sekali dua kali lah antum bertanggung jawab membina dia sampai dia nggak jadi penakut. Makanya ada ikhwan-ikhwan itu kadang begini, nanti saya tak cari ustadzah aja. Mange cari ustadzah itu juga gampang. Enggak gampang juga. Di samping nyarinya susah, nanti setelah jadi istrinya dikandani malah ngandani. Tenang itu. Jangan sembarangan. Hati-hati juga. Enggak sembarangan. Makanya udahlah. Kita nggak usah terlalu muluk-muluk gitu. Ya pokoknya kalau yang dijodohkan sama Allah udah kita bina. Anak sama anak. Sama istri waktu dulu ya masih single, dia aktif, begitu punya istri masih tetap aktif. Nanti kalau udah punya anak, anak satu gimana dia? Masih tetap aktif. Nanti kasih anak dua, bagaimana? Istiqomah, hebat berarti. Terus kalau masih diuji istri satu, kemudian nggak banyak berangkat gitu ya, ya nggak usah nambah lah, nggak usah. Termasuk anak. Yang ketiga apa? Al-qanatiril muqantarah, harta. Ya. Minad dhahab wal fiddah, dari jenis emas, perak. Kemudian apa? Dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamah, al-an'am wal harth. Makanya kemarin sebelum Idul Adha itu saya sampaikan kalau misalnya jamaah Ansarus Syariah itu satu Jawa Tengah itu ada 500 jumlahnya, maka harusnya 500 kambing minimal. Lah kok bisa begitu Pak? Nah ini latihan. Saya sampai bilang sama ibu-ibu, kalau jenengan punya kalung, gelang, anting, dol, saya bilang, Allah akan ganti. Wah ini cincin pernikahan, nggak ada guna, nggak ada bekasnya. Jual buat beli kambing.
Iya. Daripada tadi itu yang dibacakan ayat itu, hatta ya'tiyallahu bi amri. Fattarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Coba. Daripada dihukum sama Allah. Masa enggak percaya? Ini kan berarti kan ada keyakinan yang memang harus kita latih dari hasil akidah manhaj. Kita nggak bisa merdeka sampai kepada keyakinan itu terbebas dari yang lain. Sekarang alasannya apa? Kalau kamu nggak mau jual itu alasannya apa? Kan pasti ada. Ya kan? Nggak bisa bohong tuh hati itu. Coba. Makanya kambing itu harga mahal. Bisa mampu beli motor NMAX tapi kurban nggak mampu. Itu latihan. Saya sampai bilang Nabi Ibrahim ketika itu waktu digantikan dengan sembelihan oleh Allah, itu kan nggak beli kambing, beli nggak kan? Berarti sudah disiapkan oleh Allah, dan itu berlaku untuk kita. Jadi binatang kurban ini sudah disiapkan oleh Allah. Allah ciptakan kita untuk ibadah. Setiap biaya untuk ibadah dan hidup kita ini sudah dijamin sama Allah. Antum mau nikah, biayanya sudah disiapkan. Mau nikahkan anak, sudah disiapkan biayanya. Mau khitan, mau kurban, mau haji, umroh, semua sudah disiapkan. Lalu apa lagi? Ini kan tauhid Pak ya? Tauhid apa namanya? Asma wa sifat dan rububiyah kan? Lah kok orang percaya? Ya. Jadi itu disiapkan. Lah terus gimana kalau kita mengambil ibrahnya Nabi Ibrahim adalah kesungguhan di dalam menjalankan perintah. Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fangzur madza tara. Ini diperintah. Bagaimana pendapatmu kalau aku nyembelihmu? Padahal anak ini ditunggu 80 tahun. Kemudian apa? Dikasihkan di padang pasir. Ditinggal pergi, nggak tahu pulangnya kapan, tahu-tahu balik, sudah balik disuruh nyembelih. Dari si perasaan gimana Pak? Tapi Nabi Ibrahim korbankan. Masya Allah ya. Korbankan lah. Kita cuman anting tok lagi ya, no? Durung anak loh ya. Masih anting. Sampaikan tuh sama istri. Di tahun depan sudah punya program nih, jual anting. Kalau nggak mau jual ya kamu nabung, ya kan? Kurangi, tutup nganggo anting. Itu harta. Makanya yang goda itu ya sini 3 ini. Seorang wong wadon, anak, dan harta. Makanya kalau pas panen itu yang datang mungkin nggak segini nih ya. Kalau pas panen gitu. Saya kalau ngaji di gunung itu kalau pas panen itu nggak banyak yang datang. Sedikit. Karena apa tadi? Dia lebih memilih dunianya. Kalau diyakini bahwa kajian itu satu, ya kan? Di situ doanya dikabulkan, dinaungi oleh malaikat, ya kan? Sayapnya didoakan oleh semut dan ikan di lautan. Kalau tahu begitu, faedahnya memudahkan jalan menuju jannah. Kenapa ditinggalkan malah lebih memilih? Ya nggak jelas. Nih, makanya Rib'i bin Amr nggak bergeming gitu, melihat harta yang bergelimpangan. Nggak bergelimpangan. Kalau kita masih ditawari sedikit saja proyek begitu sudah, apalagi sampai kajian begini, males. Di jamaah nggak dapat apa-apa, malah dimintai terus infaknya begitu kan? Justru infaknya jenengan itu yang akan bisa jadi akan menyelamatkan, ya toh? Bisa jadi akan menyelamatkan. Istiqomah, tambahi lagi istiqomah terus begitu. Coba kita cermati lagi, bagaimana memandang dunia itu dengan remehnya. Kalau di dalam kitab Minhajul Hayah ya, kalau jenengan masih ingat itu para sahabat itu ya memandangnya seperti tanah.
Tahu tanah? Tanah itu diapaki coba? Didoni, didak-idak, dinggo apa jenenge buang kotoran. Kemudian apa lagi? Buat ngubur bangkai. Seperti itu. Tapi kita ndak. Berarti kalau sudah cara pandangnya berbeda, ya otomatis nanti hasil aktivitas kita di dalam beramal itu ya tetap berbeda. Saya yakin itu. Inilah gambaran merdeka ya, yang terbebas dari segala bentuk ikatan. Ya, keterikatan keyakinan. Kalau kita sudah bebaskan, serahkan kepada Allah ya. Yo kerja tetap. Yang jualan es tebu ya es tebu, yang jualan buku ya jualan buku, ini enggak terikat. Begitu jadwal ngaji, jadwalnya jamaah, tinggal. Iya kan? Begitu infak, itu kenapa? Enggak terikat. Kenapa kok enggak Karena kan terikat tuh. Iki nek tak kek engko mangan bojoku apa, itu kan berarti terikat, belum merdeka tuh. Iya kan? Apa gak percaya nek sampean iku dijodohke iku ya rezekine ana dhewe-dhewe. Ayo tak tekon saya. Kenapa kok sampai infak itu sampai turun, sampai lockdown itu? Awal lockdown yakin saya sampai gini. Waduh, ini lockdown itu maksudnya semua pengajian kan berhenti semua. Nggak boleh kan aktivitas kan? Saya sudah bilang sama diri saya sendiri, wah ini nek memang betul-betul lockdown, saya nggak punya beras, nggak punya apa-apa, gampang aja. Depan saya itu sawah, tinggal nyari keong situ, apa belut, ya kan? Udah makan keong sama belut lah, insya Allah. Tapi nggak terjadi. Ada saja orang yang ngirim beras lah, ngirim ini, clear. Saya semakin yakin, semakin kita ini aktif melalui jamaah ini, Allah nggak akan biarkan kita dalam keadaan terlantar. Wallahi nggak akan. Saya selama terjun di dunia dakwah belum pernah sampai nggak bisa makan, belum pernah. Ya, ini anak memang harus kasih tahu ini. Kita udah dulu awali ustadz didatangkan, kiai kondang ke sini kok. Masa ngatasi istri aja nggak bisa, ngatasi makanan nggak bisa. Ini kan aneh. Bagaimana kita mau merdekakan kita dari penghambaan? Atasi. Maunya istri apa sih? Dimek-mek, ya dimek-mek. Iya kan? Dipijeti-pijeti. Es tungtung belikan. Es tungtungnya paling 500. Ngetoknya 500 gue bojone. Aman, kita bisa ngomong bebas aja nggak bisa. Coba bayangkan. Mulai nanti pulang dari sini nih, kalau nggak percaya ini antum buktikan. Nanti pulang dari sini, HP matiin atau silent sudah. Gitu. Jenengan Pak terserah, mau mandang istri, mau megang, mau apa, duduk di sebelahnya, di pangkuannya. Ini kan sudah saya terangkan sudah lama. Bab kayak gini, biar jenengan merdeka dulu dari istri. Iya kan? Nanti perubahannya luar biasa. Nyuci sekali-sekali lah raketang sampean bagian merestok. Enggak apa-apa, dibantu. Jenengan lakukan 1 pekan aja. Kalau baik buat antum dan untuk jamaah ini, nanti suatu ketika ya, lanjutkan. Itu berarti antum sudah mulai masuk kepada merdekaan tahap 1 untuk mengalahkan orang-orang di sekitar kita. Tenan. Sekali-sekali ajak makan lah. Gak punya uang, punyanya berapa? 20.000. 20.000 itu kalau beli ikan nila bakar itu 15.000. Ya ajaklah sekali-sekali ke rumah makan begitu, nanti nasinya bawa dari rumah kan. Enggak, saya ngomong begini karena udah praktek. Bawa nasi dari rumah, pakai bungkus ini kertas, saya ajak istri, ayo kita makan yuk. Di mana? Tuh di resto sana. Belinya cuma minuman 1 barengan plus ikan nila, sudah. Kita di situ makan berdua enak. Bawanya nasi kan banyak jadi kenyang. Ini kan disiasati, Pak. Wong ini penghalang kok. Allah sudah sampaikan ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwalakum fahdharum. Yo piye carane ngatasi?
Sadurunge ngatasi musuh lho. Lah iki musuh ana bojone dhewe. Itu satu. Maka gambaran mereka di situ adalah kalau kita lihat dari Ibrah itu, masya Allah, ya kan, satu keyakinannya sahabat Rib'i bin Amr, kemudian zuhudnya terhadap dunia karena dia sudah tidak lagi bergeming dengan dunia yang ditawarkan. Yang ketiga, dia tidak memandang siapa yang dihadapi. Kowe yang menungso padha wae kan gitu kan. Karena inna akramakum indallahi atqakum. Apa yang terbesit dalam otaknya musuh itu? Lah ini orang kayak gini aja begini, pemimpinnya gimana kan? Berarti pasukan begitu banyak, orangnya begini semua. Masya Allah, ini yang bikin gemeter. Makanya si Rustum ini ngasih surat sama Kisra. Wah, ini bahaya, kita akan ketemu dengan orang-orang begini gitu. Walaupun tetap diputusi perang, tapi kan ya kan ini menjadi sebuah pelajaran tersendiri. Baik. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah di dalam Syarah Aqidah Al-Wasithiyah juga mengatakan ubudiyah atau penghambaan kepada Allah adalah kemerdekaan yang hakiki. Sehingga orang yang tidak menyembah kepada Allah semata, maka dia adalah hamba atau budak bagi selain Allah. Maka kita belum dikatakan merdeka kalau apa? Kita masih menjadi budak. Di saat kita menjadi hamba Allah, disitulah kemerdekaan. Di saat kita menjadi hamba selain Allah, disitulah kita sedang berposisi sebagai budak bagi selain Allah. Nah, kita ini sedang diperbudak oleh siapa? Kembali lagi dunia. Ya, yang selain Allah itu siapa? Kalau kita perhatikan ya dunia ini. Dunia inilah yang istrinya tadi wanita, tahta, masya Allah. Kemudian kita turunkan sedikit. Bagaimana secara bahasa begitu ya? Kalau dalam bahasa Arab disebut istiqla, dan ada yang menafsirkan bahwa at-taharruru wal khalasu min aiqaidin wasyataratin ajnabiyatin, bebas dan lepas dari segala bentuk ikatan dan penguasaan pihak lain. Nah, kita masih terikat dengan bayar pajak, ya kan? Padahal dalam Islam nggak ada pajak. Nikah itu nih gratis. Makanya undang-undang yang terbentuk karena kekuasaannya itu bukan kekuasaan yang dipimpin oleh wahyu, dibimbing oleh wahyu maksud saya. Itu ya semua undang-undang yang ada duitnya saja. Undang-undang haji, umroh, zakat, itu ada duitnya. Ya kan? Nanti lama-lama orang yang anaknya lebih dari 3 kena pajak itu. Lama-lama, saking mau bangkrutnya. Coba kita perhatikan itu. Ya kan? Gak merdeka sama sekali. Ini kalau bisa bicara negara, masih terikat. Padahal urusan sama pajak itu paling pusing. Ya, laporan itu, pajak itu paling pusing. Lapor bener jujur ya iso salah, ngapusi ya salah pemeneh. Makanya saya pernah diajari sama waktu saya ditugaskan dulu zaman lama itu ya di Klaten itu. Itu kan saya tidur di KUA itu. Masih inget enggak dulu waktu ke sana ya? Di KUA mana itu? Kebonarum. Itu saya diajari sama ketua KUA-nya, Pak Ustadz. Kalau bikin laporan itu ibaratnya seperti ya, dia ngasih cerita. Ada seorang raja, dia raja yang buta. Karena dia ingin menikahkan anak yang cantik, yang lama, dia bingung siapa ini yang akan menjadi suaminya. Akhirnya mengadakan lomba melukis. Semua rakyat bebas melukis. Akhirnya sudah terseleksi, tinggal 3 orang. Yang tadinya melukis bebas, yang 3 orang ini dikasih syarat sama raja. Kamu saya kasih syarat, kalau menang silahkan nikahi putri saya. Kamu lukis saya. Rajanya itu matanya 1 buta. Pokoknya 3 orang ini melukis dengan persepsi sendiri-sendiri. Yang satu berpersepsi, wah iki nek pijak gini tak gawe melek ya, insya Allah seneng lah.
Akhirnya dilukislah rajanya, yang picek itu digawe melek. Yang satu jujur, picek itu digawe picek gitu. Begitu dikumpulkan, dilihat, ngenyek iki wong aku picek kok digawe melek. Penggal kepalanya. Penggal. Yang satu niki picek dilukis picek. Kowe wis ngerti aku picek kok dilukis. Ini kurang ajar nih sama rajanya. Penggal dia. Penggal. Nah, yang satunya pinter, bijaksana. Coba gimana? Dia melukis rajanya memanah. Coba. Memanah kan merem siji. Itu kalau mau bikin laporan begitu. Ya, bijaksana. Paham ya? Nah, jadi enggak dia selamat tuh. Enggak ngada-ngada, enggak bohong ya memang, tapi dia kan pinter tuh. Jadi mana meripatnya merem siji. Akhirnya dia selamat. Coba. Kita itu enggak akan merdeka. Karena apa? Mencari yang model ketiga ini enggak gampang juga. Enggak gampang. Ya kan? Persepsinya kan banyak sekali. Makanya kalau kita bisa terlepas dari ikatan dan penguasaan dari pihak lain, itu baru kita bisa ngaji di mana-mana. Kayak ini masih mending nih, ya kan? Kan ada yang ngaji nggak boleh. Ini saya kasih contoh ibroh lagi. Saya punya pengajian tuh diantaranya ibu-ibu itu Selasa pagi itu jalan. Padahal maaf, PKK aja nggak boleh jalan sama lurahnya. Dan kita ngaji itu malah di depan kelurahan gitu. Kenapa kita bisa jalan begitu? Karena yang punya rumah ini orang yang dipekewi, paham ya? Jadi kalau ada apa-apa itu orang mati dia yang nganter. Orang mati pokoknya siap ready 24 jam. Akhirnya kan pekewuh tuh. Nah, dimanfaatkan pekewuhnya itu. Jadi kita memanfaatkan pekewuhnya orang itu untuk menjalankan program kita, nggak apa-apa. Gak ada masalah. Justru jangan kebalik, kita yang pakai udah ditarbiyah kok malah pakai wah aku pakai orang ngaji, jangan begitu. Justru biar caranya ngaji bisa jalan. Enggak dibubarkan, enggak bubar. Yang datang ratusan kok, banyak kok. Protokol kesehatan awal-awal aja, sekali pertemuan 2 kali, setelah itu enggak. Ya biasa-biasa saja. Ini. Kemudian apa? Yang selanjutnya dalam pengertian lain. Al-qudratu ala tanfidhi ma'in indami kulli qasrin wa unfi min kharij. Bahwa kemampuan seseorang merdeka ini mengaktualisasikan dirinya tanpa adanya segala bentuk pemaksaan dan kekerasan dari luar. Artinya memang dia betul-betul tidak ada intervensi. Apa yang dia inginkan dia bisa ekspresi. Dan orang lain nggak bisa memberikan sebuah apa namanya. Kenapa? Itu tadi karena kita punya yang namanya izzah. Kita mau ngapain jalan. Ya insya Allah sih kalau Solo masih diperhitungkan ya, dipertimbangkan. Kalau di daerah-daerah lain mungkin masih belum gitu. Karena memang kondisi geografis kemudian teman-teman itu masih kurang. Maksud saya sampaikan ini adalah bahwa kita harus mulai berlatih. Kalau Rasulullah SAW itu meminta kepada kita untuk melatih anak sholat umur 7 tahun, 10 tahun meninggalkan di Sabat itu adalah contoh dari salah satu amal. Tentunya infak itu juga dilatih, sabar ya juga dilatih, tawakal juga dilatih, semuanya. Ikhlas juga latihan. Nggak ada orang ujuk-ujuk ikhlas, nggak ada. Orang ngaji pertama kali ya cari snack kan gitu kan, siapa ustadznya kan gitu, karena teman pekewo kan gitu. Tapi lama-lama karena dia latihan, sudah ada teman, nggak ada teman saya berangkat sendiri, ada snack nggak ada snack berangkat. Karena apa? Ya dilatih. Lah kita ini kan sudah, nah secara materi sudah final lah gitu, buat kebuak nih. Nah ini butuh diaplikasikan. Ya contohnya tadi lah kalau mau kurban itu ya kayak gitu. Makanya kemarin waktu Rabu awal Dzulhijjah waktu saya ngisi di Pekalongan, saya bilang siapa di antara bapak-bapak yang belum punya kambing dan belum punya uang? Ya, saya bilang hari ini pun saya tidak punya uang. Dan hari ini saya belum beli kambing. Mari kita buktikan bahwa Allah sudah menyiapkan kambing untuk kita.
Dari mana? Min haitsu la yahtasib. Lalu apa yang kita lakukan? Wa may yattaqillaha. Kalau kita punya jamaah kan tinggal aktif aja di jamaah, ngapain pusing-pusing? Malah aktif nego jamaah lainnya kebalik ini. Berarti kan berkhianat, kecuali ada perintah, izin dan seterusnya kan. Kenapa kita tuh sampai dibikin pusing sama Allah dari sisi dunia? Ya karena kita nggak konsentrasi. Ini saya sampaikan ya, kalau jenengan masih ingat dulu ketika pembahasan di Minhajul Hayah ya, tentang konsentrasi ini, saya akan sampaikan hadisnya. Dalam satu hadis, ini ada hadis qudsi ya. Ya bena Adam tafarragh li ibadatim la sadraka ghina wa sudda faqraka. Wa illa taf'al mala'tu yadaika sughlan wa lam asudda faqraka. Wahai anak Adam, berkonsentrasilah untuk beribadah kepadaku. Ini kan merdeka namanya. Gak ada lain sudah, yang dia pikirkan gak ada. Istri mau melahirkan ini, ya, udah bingung nanti biayanya gimana. Kalau ingat tadi bahwa Allah ciptakan kita untuk ibadah, dan yang menjadikan istri itu benih kita ketemu dengan benihnya suaminya, maksudnya ketemu dengan siapa? Ovum ya namanya ya. Istri, lalu kemudian menjadi janin, lalu kemudian besar, yang nanti juga akan dikeluarkan bayi itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yukhriju min butuni ummahatikum, akan dikeluarkan oleh Allah. Berarti biayanya juga sudah disiapkan. Makanya saya dulu pernah waktu yang lama itu, ini kisah juga mungkin pernah saya ceritakan, saya hanya ingin bahwa kita betul-betul terlepas dari pemikiran-pemikiran yang akhirnya membelenggu kita, bingung dan mencari alasan-alasan palsu lah ya, maaf ya, kepada amir-amir fi'ah, amir mudiriyah, amir majmu'ah, sampai amir wilayah gitu ya. Begini maksud saya. Suatu ketika ada orang khatib ini waktu itu, khatib mudiriyah. Saya masih ingat. Dia datang ke tempat saya, dia bilang begini, Pak Ahmad, saya kasih pencerahan istri saya ini HPL. Tapi amir wilayah mengundang kita, saya kan saya juga ikut berangkat tuh. Di Tawangmangu, saya masih ingat sekali, di Tawangmangu. Tapi waktu ini HPL itu berarti yang nentukan siapa? Siapa? Dokter ya atau bidan ya? Mutlak nggak? Nggak. Saya sampaikan HPL yang nentukan siapa? Manusia. Mutlak nggak? Nggak. Ya sudah. Secara manusiawi, istri ini senang kalau ditungguni suami. Dan suami pun pengen banget nungguni istri. Tapi persoalannya adalah yang diurus ini urusan umat. Itu satu. Yang kedua, Allah Maha tahu itu. Kalau kita pengen nunggoni istri ditunggoni itu pengen banget. Mari kita buktikan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Lah terus gimana? Ya udah, aku berangkat. Nanti kita buktikan. Akhirnya pada dia pulang, bilang sama istrinya, saya tetap berangkat Dek, dan jangan coba-coba kamu telepon saya, kecuali saya telepon kamu. Masya Allah ya, ini namanya suami punya bergening. Nah kita kan kalau sudah istri digitukan kan mbok ngono sih masih kan sekali-sekali kan kelahirke kan ya mbok menawa aku koran duwe anakne kan itu. Nek rapat kan iso di gitu. Ya setan kan begitu biasa, berwujud manusia kan dipengaruhi. Kalau misalnya si suami ini sudah dipengaruhi setan jin melalui aliran darah masuk ke dalam jasadnya, jantungnya itu berangkat enggak itu. Kemudian istrinya mengatakan gak usah berangkat lah wis mas, itu kan berarti sudah setan jin dan setan manusia sudah kolaborasi dan cukup berhasil. Tapi orang ini enggak, saya berangkat. Apa yang terjadi? Pulang baru istrinya melahirkan. Masya Allah ya. Kenapa? Ya Allah yang mengeluarkan. Tapi ada juga ini. Lah kalau misalnya maaf ini, misalnya kalau memang betul-betul ikut murid itu lahir, ya enggak apa-apa. Itu untuk ujian kita kok. Allahumma firlah. Untuk ujian kita kok.
Sejauh mana masih istiqomah apa enggak nanti? Begitu kasih anak lagi masih seperti itu apa enggak? Kan gitu kan? Untuk apa? Membuktikan imannya. Baik, saya ulangi. Ya bena Adam tafarraq li ibadatimla. Itu kita disuruh konsentrasi. Lah ibadah kita, ibadah besar kita ini adalah memperjuangkan bagaimana umat itu tahu bahwa syarat Islam itu penting dalam kehidupannya. Lah udah konsentrasi aja. Kalau sudah ada kegiatan ya udah itu aja, udah istiqomah di situ. Yang lain bagian yang lain, nggak usah nyabrang-nyabrang kemana-mana. Kenapa? Apa kata Allah? Wahai anak Adam, berkonsentrasilah untuk beribadah kepadaku, maka aku akan penuhi dadamu dengan kekayaan dan aku tutup kefakiran. Coba, cukup, nggak bakal minus, nggak bakal. Kalau ada aktivis, maaf ya. Saya tidak tahu ini ya, ada apa enggak itu. Kalau sampai ada rumahnya mau disegel, saya tidak percaya kalau dia memang berjuang untuk Allah. Sepanjang sejarah tidak ada orang yang terlantar gara-gara berjuang di jalan Allah, tidak ada. Baik itu di dakwah maupun jihad, nggak ada. Karena Allah jamin di ayat itu, ya, di Quran surat Al-Anfal 74 itu kan jelas. Lahum magfiratun warizkun karim. Allah akan kasih ampunan, beri rizki yang mulia. Kita itu tinggal minta. Dalil kemeng lah. Kita itu sudah biasa mendengarkan. Ifadillah ya fatka. Ifadillah tajidu tuja haka. Kalau misalnya kamu minta, ya ibadi kullukum jai'un illa man at'amtuhu fastat imuni, makan kon njaluk mbek Allah, tinggal njaluk. Ini kan kelemahan kita itu tidak banyak meminta, mintanya sing aneh-aneh, ya kan? Itu akan dicukupi oleh Allah dan ditutup kekurangannya. Masa nggak percaya piye? Ya, Jina bisa buka lagi itu di Minhajul itu. Ya, bisa dibuka lagi itu di bab apa namanya tentang dunia dan zuhud itu. Babnya itu. Gak mungkin kok ada aktivis itu sampai kekurangan. Apa kata Rasulullah SAW? Wa illa taf'al. Dan kalau kamu tidak melakukan itu, artinya tidak konsentrasi kepada Allah dalam perjuangannya, dalam ibadahnya, apa? Malaktu yadaika sughlan, akan dipenuhi tangannya dengan kesibukan. Tambah order lah ini, sibuk itu bukan hanya dalam urusan dunia toh, disibukkan dengan istrinya sing angel kandani, disibukkan dengan anaknya sing angel kandani. Itu karena apa ya? Karena kita tuh ndak aktif di jamaah saja nih gitu. Ya. Makanya kalau kita itu tahu orang-orang yang aktif itu misalnya ada masalah itu mudah diselesaikan. Sama Allah itu gampang aja. Tinggal kita minta, ya Allah, lembutkan hati anak saya, ya Allah. Istri saya, ya Allah. Saya mau nambah, nggak boleh-boleh. Itu aja paling biasanya. Lah kok sing jaluk kuwi ae lah. Wis ki mau ke HP-mu dijakekno terus mau tunggoni iku sik ae, sadurunge njaluk ngono-ngono iku. Wis istriku kemeng. Jalui ngono. Engko nek sampean ditantang tenan rawani. Wis rasa kaya ngomong Mas, saya golek saiki. Oh malah bingung sampean. Iya toh? Njaluk sing enak-enak wae. Tapi kalau kamu tidak melakukan itu, konsentrasi, enggak serius, ya, Allah akan penuhi tangannya dengan kesibukan dan paling bahaya lagi, dan Allah dan aku tidak tutup kefakiranmu. Dibikin kurang terus, padahal sudah kerja tuh pagi, siang, sore, shift malam, gantian sama temennya shift pagi, gantian lagi shift siang, 24 jam dia kerja tapi masih minus. Gak dikasih barokah sama Allah. Kenapa? Gak konsentrasi. Apalagi kita sudah terikat dengan akad, ya kan? Muahadah itu kan akad tuh. Rasulullah SAW itu punya akad dengan orang kafir Quraisy, ya, di Hudaybiyah itu kan dijalani dengan baik, dan itu adalah tonggak kemenangan, ya kan? Tonggak kemenangan umat Islam dari situ.
kemudian terjadi pelanggaran dan seterusnya, itu kan bagian daripada skenarionya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang bilang bahwa Fathu Mekah itu ya bukan ujuk-ujuk gitu. Enggak, itu ada proses yang cukup panjang. Nih, makanya kemampuan mengaktualisasikan diri tanpa adanya segala bentuk pemaksaan dan kekerasan di luar dirinya. Itu ada kata lain di situ, hurriyah, itu artinya kebebasan, ya, merdeka itu. Tapi kalau kita tentunya terikat, ya kan? Terikat dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah rahimakumullah, saya akan ambil lagi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apa itu merdeka? Yaitu bebas dari penghambaan, penjajahan, dan lain-lain. Coba kita perhatikan. Sepanjang sejarah kedatangan kaum muslimin di sebuah negara manapun, itu pasti membawa rahmat lil alamin. Ya. Jadi kalau ada ibaratnya, kalau ada tuduhan orang Arab kedatangan Islam jajah itu, wah itu keliru besar, nggak paham itu. Spanyol itu datang Islam, Islam masuk, subur, makmur, ya kan? Gemah ripah loh, Jinawi. Tapi begitu datang Eropa menjajah, Islam disingkirkan, apa yang terjadi? Indonesia didatangi penjajah, ya wis kekayaannya diambil. Ini makanya bebas dari penghambaan, penjajahan dan lain-lain. Berdiri sendiri, tidak terkena atau lepas dari tuntutan, tidak terikat, tidak bergantung kepada orang atau pihak tertentu. Itu merdeka. Makanya nanti kita lihat, ada nggak keterikatan kita dengan dunia ini? Nanti kan jadi muhasabah nih, hasil ngaji kan muhasabah toh? Ada nggak nih, sama siapa nih? Sama istri, sama anak, sama usaha, sama pekerjaan. Nanti apa ini yang mengikat sehingga saya sampai nggak aktif di jamaah, itu apa? Itu lepaskan ikatan-ikatan itu. Jadi kesimpulannya adalah bahwa kalau kita mau memahami dari pengertian-pengertian, baik secara sirah tadi kita lihat, ibrohnya maksud saya, terus kemudian dari sisi bahasa, maka bahwa setiap muslim ini hendaknya memaknai kemerdekaan itu sebagai pembebasan dari segala bentuk kemusyrikan, keterikatan-keterikatan yang bisa mengeluarkan dari jalan fitrahnya. Karena fitrahnya manusia itu kan bertauhid tuh, lurus. Orang masih dalam fitrah, maknanya dia sedang pada relnya. Jangan pernah naik kereta kan? Kalau masih pada relnya enak gak? Enak tuh, mau makan, mau minum, mau berdiri, enak. Coba kalau kereta nggak pada relnya, enak gak? Belum pernah nyoba ya? Sama. Nggak enak tuh, mau duduk pun nggak enak kalau nggak pada relnya. Lah hidup ini kan kita bisa lihat gitu. Kalau kita punya keluarga yang awalnya samawa gitu, sakinah mawaddah warahmah, di situ ada sakinah, tenang. Tenang nggak sih keluarga saya ini? Oh enggak, berarti mesti tidak pada relnya. Kan gitu aja kan rumusnya. Keluar dari rumah tangga, hidup kita ini nggak nyaman. Kenapa? Pada secara lingkup umumnya kita tidak diatur pada fitrahnya. Makalah di sini perlu jamaah, perlu perjuangan dan seterusnya. Nah sementara ketika kita dalam jamaah ada kendala-kendala tersendiri. Nah itu harus kita bebaskan, kita keluarkan itu. Keluarkan. Atau dengan kata lain bahwa kemerdekaan seorang muslim adalah terbebasnya seorang hamba dari segala sistem kehidupan yang tidak bersumber dari aturan Islam. Itu kalau sudah secara menyeluruh. Tapi apa yang terjadi hari ini? Kita diikat dengan berbagai macam ikatan-ikatan yang akhirnya membelenggu kita. Sudah, makanya saya sudah sering bilang, kalau kita sudah punya usaha satu, sudahlah itu ditekuni, itu wasilah toh. Ya saya tahu Pak Rawi itu dulu ya dokasin, ya saya tetap dokasin gitu, nggak berubah kemana-mana ya. Gak jadi martabak, gak jadi opo-opo, gak jualan martabak, gak nambah-nambah. Kenapa? Ya memang rezeki ini sakmono, corone sanggup. Sekarang gini, jenengan punya pelanggan 100, rezekinya sama dengan yang punya pelanggan 5. Milih ndi? Ya milih punya pelanggan 5, wong padha wae. Ora kesel malahan gitu. Kemudian waktu lainnya untuk apa?
kegiatan. Makanya ada orang ini, saya punya teman itu dulu pengusaha sukses, tapi sekarang alhamdulillah sudah masuk jamaah. Pengusaha sukses, jatuh, bangkrut, krut. Tapi waktu kenal sama saya sebelum bangkrut, dia mengeluhkan tentang berbagai macam persoalannya. Waktu itu ya, memang punya kesalahan fatal. Kesalahan fatalnya adalah apa? Ya pelanggaran lah agama, syariat. Kemudian suatu ketika dia nganggur. Karena nganggur, akhirnya dia pergi, nggak ngomong. Waktu itu masih tahun berapa itu? 2005, 2006. Pergilah ke Kalimantan. Suatu ketika dia telepon sama saya. Pak Ahmad, ya gimana kabarnya? Alhamdulillah khair. Iya mas. Nanti saya aku nih Kalimantan nih. Ngopo nih Kalimantan? Wah aku kerja. Kerja apa gini? Aku kerja Lamongan. Wah ini ngapusi wong leri waktu itu Lamongan aku. Aku tak tekon ning kono iki pitik rasa apa? Pitik ya rasa pitik. Nek pitik wis dadi rasa wedhus, yakin demi Allah tak parani sampean. Itu menunjukkan apa? Buat apa wong pitik ning gone weleri ya tetep pitik, ning kono pitik ya tetep rasa pitik. Ngopo ndedak ning Kalimantan? Mudeng ndak? Wes, berhenti. Berapa bulan berikutnya telepon lagi. Pak Ustadz, ya gimana? Gimana kabarnya? Alhamdulillah khair. Nanti saya ning Sumatera. Ngopo? Ya tetep Lamongan. Kowe iki dikandani wong leri itu tuh, Lamongan wis ngapusi kok. Balik aku. Lho nang kene aku digaji 2,5 juta ning leri 500 kok. Ya saiki ngene, kowe ning kono gaji 2.500. Nek cara ngemek bojomu piye tak takon. Nganggo Android. Lah nganggo Android. Geser. Nek ning omah kan yo mangan ramahan kumpul ra masalah. Tak cerita nganti rampung sih masih. Kok sithik. Nek putus saya. Wes. Nek ning kono Mas, rasa pitik dadi rasa entok, tak parani Mas. Sampeyan berarti rezekine beda. Wes, dene mbuh tersinggung wes tutup. Lama-lama dia yang ketiga sampai di bandara Singapura. Telepon saya lagi. Saya di bandara Singapura Pak Ahmad itu. Kenapa saya deportasi? Oh iki dikandani wong tuh orang andel. Balik. Sampai uleri, nganggur, dia mau utang sama saya. Uang buat beli mesin cuci. Karena mau bikin laundry. Demi Allah Mas, nek kue Pak utang mbak aku duit Mas, aku rak duit Mas. Kue Pak ngenyek aku mau piye? Aku kira didit, kok Pak diutangi. Tapi nek sampean butuh mesin cuci, dino iki sore wis tekan omah. Kok iso ngono? Wis iso. Di korene spesifikasi ini. Minta berapa kilo, berapa biji. Tak tembungke mbek kancaku sing dodolan mesin cuci. Tolong kirim nggih, go sore. Gono wong iki. Ya alhamdulillah sampai saiki jalan. Ya. Artinya apa? Yus kuwi enak ning ndi jan. Lu ngopo ning omah? Ning omah. Mula nek ana misale maaf ya anggota jamaah, kok lu ngorono-rono hanya karena tadi butuh ini. Ngurusi kebutuhan ini raine rampunge. Kenapa? Dia masih terikat dengan dunia. Nanti saya lanjutkan insyaallah. Ya, kita break dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.